Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya ingin mengupas perkembangan terkini perihal problem serius yang dihadapi perusahaan KTM menjelang musim 2024. Seberapa buruk dampak kebangkrutan perusahaan KTM? Seberapa besar kans KTM untuk melanjutkan kiprahnya di ajang MotoGP? Dan apa benar masa depan KTM akan ditentukan pada tanggal 25 Februari 2025? Dan yang terakhir, tim milik Valentino Rossi dikabarkan tengah menyusun operasi klandestin dalam misinya mengkudeta Pedro Acosta dari KTM. Jadi siapkan kopinya sekarang dan simak video ini hingga tuntas kawan. Harapan KTM dalam upaya bertahan dan pulih dari krisis finansial yang cukup serius nampaknya mulai menemukan titik terang kawan. Terendus informasi bahwa ada beberapa investor yang mulai tertarik berpartisipasi dalam restrukturisasi dan penyelamatan perusahaan KTM. Perlu diketahui bahwa krisis keuangan yang dialami perusahaan KTM memang sangat mengkhawatirkan. Dengan hutang mencapai 1,8 miliar euro atau setara dengan 30,47 triliun rupiah. Dengan krisis finansial sebesar itu, KTM dengan terpaksa mengambil beberapa tindakan. Di antaranya melakukan PHK lebih dari 700 karyawan, melepas MV Agusta, hingga penghentian produksi sepeda motor untuk sementara. Meskipun situasinya benar-benar rumit, perusahaan KTM masih memiliki satu kartu untuk menjaga eksistensi mereka di dunia otomotif, dengan mengadakan sidang restrukturisasi yang rencananya akan dijadwalkan pada tanggal 25 Februari 2025. Restrukturisasi dalam kata lain adalah penataan ulang manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dukungan restrukturisasi KTM datang dari beberapa perusahaan, di antaranya dari dua mitra lama KTM, yaitu Baja Auto dan CF Moto dari China yang siap meningkatkan prosentase saham mereka di KTM dengan dana segar. Selain itu ada juga perusahaan investasi dari Hong Kong, yaitu Fountain Invest, yang juga telah mengumumkan ketertarikan mereka menyumbangkan modal segar ke perusahaan induk KTM. Bahkan Stephen Pierre, yang merupakan direktur utama KTM AG, kemungkinan akan menjual aset pribadi dari perusahaan real estate-nya yang berbasis di Wales, sebagai wujud nyata loyalitasnya dalam misi penyelamatan perusahaan KTM dari krisis finansial yang melanda pabrikan Austria tersebut. Dan hasil restrukturisasi nanti akan menentukan akan dibawa kemana nasib KTM ke depannya. Dalam proses restrukturisasi tersebut, KTM diwajibkan memenuhi 30% dari total hutang 1,8 miliar euro, yang artinya KTM wajib mengumpulkan dana segar sekitar 540 juta euro atau 9,14 triliun rupiah sebelum tanggal 25 Februari 2025. Lantas bagaimana kelanjutan KTM di ajang balap MotoGP? KTM masih sangat beresiko mundur dari event MotoGP di akhir musim 2026. Namun kemungkinan KTM untuk bertahan dan melanjutkan era baru 850cc di 2027 juga masih terbuka kawan. Hal tersebut tergantung dari hasil akhir restrukturisasi yang mengikut sertakan para investor. Pasalnya dengan kondisi rumit saat ini, prioritas KTM adalah mendapatkan dana segar dari para investor. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa program bisnis KTM berpotensi mengalami perubahan di masa depan. Mengingat nilai saham yang lebih tinggi akan dipegang oleh para investor. Yang artinya pengaruh Pierer Mobility AG di perusahaan kemungkinan akan beralih ke tangan investor yang siap menempatkan beberapa orang penting mereka di dalam departemen induk KTM. Dalam proses restrukturisasi nantinya, KTM akan berusaha sebisa mungkin meyakinkan para investor untuk tetap melanjutkan kiprah mereka di beberapa ajang balap, terutama MotoGP. Mengingat filosofi ready to race yang disandang KTM menggambarkan bahwa KTM berdiri kuat di pasar otomotif sampai saat ini atas dasar pondasi solid mereka selama bertahun-tahun di ajang balap. Mulai dari off-road, rally, hingga MotoGP. Ingat kawan, KTM tak sebesar Honda dan Yamaha yang notabene memiliki pasar otomotif yang lebih bervariasi. Di sisi lain, pada tanggal 13 Januari 2025, perakitan RC16 2025 akan dimulai dan pengujian akan dipercayakan kepada Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini, dan Maverick Viñales dalam penerbangan pertamanya pada sesi tes resmi di Buriram, Thailand.
RC16 2025 tetap mendapatkan pembaharuan dari sisi teknis, terutama dari segi aerodinamika dan perbaikan yang lebih intens untuk mengurangi tingkat keausan ban dan pengurangan getaran di bagian depan, yang diharapkan mampu setidaknya menurunkan 2-3/10 per lap untuk mengimbangi paket Ducati. Jika KTM berhasil membuat lompatan performa RC16 2025, maka bukan hal yang mustahil jika nantinya KTM bisa memenangkan beberapa balapan di musim 2025, atau bahkan menjadi salah satu penantang gelar dengan line up pembalap mereka yang lebih segar saat ini, bersama Pedro Acosta dan kawan-kawan. Sebuah target yang wajar, mengingat KTM secara berturut-turut menjadi runner-up pada klasemen akhir konstruktor di MotoGP sejak 2022 hingga 2024, tepat di bawah Ducati. Yang artinya dari segi pengembangan, KTM menjadi pabrikan yang paling mengancam Ducati. Jadi cukup disayangkan jika sampai KTM mundur dari MotoGP, kawan. Pasalnya KTM merupakan satu-satunya pabrikan pembeda yang mampu mengembangkan inovasinya sendiri di atas prototipe MotoGP. Salah satu contoh, di saat semua pabrikan MotoGP, mulai dari Yamaha, Honda, Aprilia, dan Ducati, menggunakan sasis twin spar atau delta box, atau bisa dibilang sasis balok ganda, KTM masih setia mengembangkan sasis teralis baja atau tubular khas mereka. Meskipun beberapa perubahan sempat terjadi sejak 2022, di mana KTM mulai mencoba mengambil keuntungan dari sasis twin spar. Namun perubahan sasis mereka lebih ke arah menggabungkan dua keuntungan antara sasis teralis dengan sasis balok atau twin spar. Dari segi fisik samping, nampak berbeda dari prototipe semua rivalnya di MotoGP. Kemudian di tahun 2023, KTM kembali mengembangkan sasis dengan material karbon, bukan lagi teralis baja. Namun sekali lagi, khas teralis masih dipertahankan KTM dengan balok minimalis di atas fairing. Selain itu dari sisi suspensi, di saat semua pabrikan rival di MotoGP menggunakan suspensi merek Öhlins dari Swedia sejak 2017 hingga saat ini, KTM dengan kemandiriannya memilih untuk tetap mengandalkan dan mengembangkan suspensi WP untuk prototipe RC16 dan amunisi mereka di semua ajang balap yang diikuti, termasuk MotoGP. Perlu diketahui bahwa suspensi WP merupakan produk dari WP Suspension GmbH yang didirikan oleh Wim Peters di Belanda pada tahun 1977. Dan sejak tahun 1997, WP Suspension menjadi anak perusahaan KTM AG yang bermarkas di Austria. Sebuah fakta menarik tersebut menunjukkan bahwa KTM merupakan perusahaan yang mandiri dan memiliki inovasi tinggi, yang produknya tak hanya dikembangkan untuk produksi massal, tapi juga diandalkan secara pribadi di setiap ajang balap yang mereka ikuti. Pada dasarnya, masalah yang dialami KTM saat ini adalah pasang surutnya sebuah perusahaan. Dan melihat semangat KTM dalam mencari berbagai solusi terbaik hingga melakukan restrukturisasi, menunjukkan bahwa mereka tidak ingin lepas dari event paling elit MotoGP. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa pembalap fenomenal andalan mereka yaitu Pedro Acosta sejauh ini menjadi pembalap paling tidak tenang dengan situasi paceklik yang dialami KTM saat ini. Bahkan nama Pedro Acosta begitu ramai dikaitkan dengan tim milik Valentino Rossi setelah musim 2025. Di mana hubungan baik antara Valentino Rossi dan Acosta yang mulai terlihat di Rans menimbulkan spekulasi liar bahwa tim milik Valentino Rossi di MotoGP tengah menargetkan kudeta Pedro Acosta dari KTM jika situasinya memungkinkan. Artinya segala kemungkinan masih bisa terjadi di pabrikan yang bermarkas di Mattighofen, Austria tersebut setelah musim 2026. Dan periode baru KTM di dunia balap MotoGP akan mulai terlihat dari hasil win-win solution pada tanggal 25 Februari 2025 dalam proses sidang restrukturisasi. Dari informasi yang saya bagikan, jika teman-teman ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain, silahkan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!